Apa jadinya jika sepasang kakek nenek miskin tiba-tiba muncul di tengah pesta mewah yang hanya dihadiri para pejabat, selebritas, dan pengusaha papan atas? Apa yang akan terjadi saat seorang wanita muda berparas cantik dan sombong menjadikan mereka bahan tertawaan? Namun yang tak pernah mereka sangka, pria yang selama ini mereka puja-puja sebagai tuan rumah miliarder justru menghentikan seluruh pesta, memanggil semua tamunya untuk diam, dan mengungkap satu rahasia yang membuat seluruh ruangan membeku, lutut-lutut gemetar, dan sang wanita cantik menangis sambil berlutut minta maaf. Apa sebenarnya hubungan si kakek dan nenek dengan sang miliarder? Dan kenapa satu kalimat bisa membungkam ruangan sebesar itu? Di akhir cerita ini, akan ada kejutan yang tak akan kalian lupakan seumur hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Tulis juga sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, ketik asal daerah kamu di komentar, biar kita tahu, kisah ini sudah sampai kemana saja. Semoga yang sudah like dan subscribe dilancarkan rezekinya, disembuhkan dari segala penyakit, dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ceritanya. Langit sore Jakarta memantulkan cahaya oranye keemasan, membias di kaca-kaca gedung pencakar langit. Lalu lintas padat namun masih bergerak perlahan menuju pusat kota. Di kawasan elit dekat Bundaran HI, sebuah hotel bintang 5 tampak lebih ramai dari biasanya. Pintu masuknya dipenuhi mobil-mobil mewah. Deretan sedan hitam, mobil sport, hingga limusin berhenti satu persatu menurunkan tamu undangan. Hari itu adalah hari ulang tahun ke-60 seorang miliarder dermawan bernama Rendra Wicaksana. Nama yang begitu disegani di dunia bisnis Indonesia. Ia dikenal sebagai pemilik jaringan properti, tambang, dan juga perusahaan investasi. Namun yang membuatnya berbeda dari miliarder lain adalah sikap rendah hati dan hidup sederhananya yang tetap ia jaga di balik kekayaan melimpah. Pesta malam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting. Dari politisi, pemilik perusahaan besar, aktor dan aktris top, hingga selebritas media sosial. Setiap tamu datang dengan pakaian formal terbaik, mengenakan jam tangan jutaan rupiah, dan sepatu mengilap yang mencerminkan status sosial mereka. Namun, dari arah berlawanan, melintasi trotoar yang sudah dibersihkan khusus untuk para undangan, datanglah sepasang kakek dan nenek. Mereka tampak kontras dengan segala kemewahan di sekitar. Si kakek mengenakan batik usang dengan celana bahan yang mulai mengelupas di ujungnya. Nenek di sisinya memakai kerudung pudar dan rok panjang yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Di kakinya hanya ada sandal jepit yang warnanya nyaris tak bisa dikenali. Wajah mereka tidak menunjukkan canggung. Justru penuh harap. Keduanya berjalan perlahan menuju pintu utama hotel. Petugas keamanan yang berjaga sempat menghalangi langkah mereka. "Maaf, acara ini hanya untuk undangan," ujar salah satu satpam dengan nada sopan, namun tegas. Si kakek tersenyum. Dari saku batiknya, ia mengeluarkan selembar undangan berwarna krem keemasan, dengan nama Rendra Wicaksana tercetak jelas di bagian atasnya. "Kami memang bukan orang penting, Pak, tapi undangan ini kami terima langsung dari Pak Rendra, 2 minggu lalu, saat kami bertemu di pasar," ujar si kakek dengan suara serak namun tenang. Petugas tampak bingung. Ia memanggil seorang panitia yang mengenakan name tag dan ERPC. Setelah melihat undangan itu dan memeriksa daftar tamu, pria tersebut terdiam sejenak. Kemudian mengangguk dan memberikan isyarat kepada satpam. "Iya, mereka memang terdaftar. Silakan masuk." Si kakek dan nenek itu pun masuk perlahan ke dalam ballroom megah yang telah dihiasi hiasan bunga segar, lampu kristal, dan hamparan karpet merah. Namun baru beberapa langkah mereka masuk, sorot mata para tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil muncul dari berbagai sudut ruangan. "Siapa itu?" tanya seorang wanita muda sambil melirik gaun malamnya. "Kenapa ada orang kayak gitu di pesta Pak Rendra?" celetuk seorang pria dengan jas biru gelap. "Jangan-jangan nyasar." Namun sepasang kakek nenek itu tidak menoleh sedikit pun.
Mereka mencari tempat duduk kosong di bagian paling pojok ruangan, duduk diam sambil saling berpegangan tangan. Nenek itu tampak memegang kain kecil, mengelap keringat di dahi sang kakek. Sementara si kakek menatap ruangan penuh kemewahan dengan senyum tulus yang tidak bisa dijelaskan maknanya. Di sisi lain ballroom, seorang wanita cantik dengan gaun malam berwarna emas berdiri dekat meja utama. Ia adalah Clara, influencer muda dengan jutaan pengikut di media sosial. Parasnya menawan, tubuhnya langsing, dan gerak-geriknya memancarkan percaya diri yang tinggi. Ia adalah kekasih dari keponakan Pak Rendra. Clara tertawa pelan sambil menatap ke arah pojok ruangan. Ia menunjuk si kakek dan nenek itu sambil berkata pada temannya, "Serius, itu tamu juga? Pasti salah ruangan. Atau jangan-jangan, Pak Rendra kasih undangan ke pengemis juga sekarang." Temannya ikut tertawa. Di meja lain, ada yang diam-diam mengangkat ponsel dan mulai merekam. Suara Clara mulai meninggi. Kakek nenek, ini bukan tempat posko bencana. Makanan di sini bukan buat dibagi gratis. Beberapa tamu tertawa pelan. Yang lain mulai melirik ke arah mereka. Kakek itu tersenyum kaku. Ia tidak membalas. Nenek di sampingnya mulai menggenggam tangannya lebih erat. Clara, dengan angkuh, berjalan membawa segelas wine merah. Ia berdiri tepat di depan pasangan tua itu. Dengan nada merendahkan, ia berkata lantang, "Kalian tahu gak, kadang kasihan juga lihat orang tua seperti kalian. Tapi kalau sudah nekat datang ke acara seperti ini, rasanya bukan kasihan lagi, tapi jijik." Seketika, Clara menyiramkan isi gelasnya ke dada si kakek. Cairan merah mengotori batiknya yang sudah lusuh. Seisi ruangan terdiam. Beberapa tamu tertawa, yang lain terkejut. Si nenek menutup mulutnya sambil gemetar. Kakek itu hanya menunduk, tidak berkata sepatah kata pun. Namun belum sempat suasana menjadi tenang kembali, seluruh lampu ballroom tiba-tiba meredup. Musik orkestra berhenti. Dari arah panggung utama, terdengar suara langkah kaki mendekat. Mikrofon menyala. Suara khas seseorang yang sangat dikenal semua tamu mulai terdengar. "Mohon maaf, semuanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu." Seluruh tamu langsung berdiri. Pandangan mereka tertuju ke satu sosok yang baru muncul dari balik panggung. Rendra Wicaksana telah datang. Clara melangkah dengan angkuh. Denting hak tinggi berlapis kristal menjejak lantai ballroom yang dilapisi karpet merah tebal. Gaun malam berwarna emas yang ia kenakan berkilau di bawah sorotan lampu gantung raksasa yang menggantung di tengah ruangan. Berlian menggantung manis di lehernya, memantulkan cahaya seperti bintang. Ia tahu malam ini adalah ajang unjuk kemewahan, dan ia tak ingin menjadi yang kalah bersinar. Ia berjalan menuju meja utama, menyapa beberapa tamu penting sambil sesekali tertawa dengan suara yang dibuat-buat manis. Namun di balik tawa itu, matanya terus melirik ke pojok ruangan. Tatapannya menusuk ke arah dua sosok renta yang duduk diam sambil menggenggam tangan satu sama lain. Clara merasa risih. Dalam benaknya, pesta seperti ini adalah tempat orang-orang kelas atas. Orang tua dengan pakaian lusuh, sandal jepit, dan wajah penuh kerut itu menurutnya hanya merusak suasana. Ia menarik napas panjang dan menghampiri seorang wanita muda di meja sebelah. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kamu tahu nggak, aku nggak habis pikir siapa yang izinkan orang kaya gitu masuk." Wanita itu menoleh, lalu ikut mengamati kakek dan nenek tersebut. "Mungkin nyasar kali, atau tamu iseng yang bawa plus 1 tanpa izin," ujarnya sambil tersenyum kecut. Clara meneguk minumannya, lalu meletakkan gelas itu di meja. "Aku gak tahan lihat mereka. Ini bukan tempat mereka. Ini acara eksklusif. Bayangkan kalau ada wartawan ambil gambar dan wajah mereka ikut masuk. Bisa-bisa reputasi Pak Rendra rusak gara-gara dua orang jalanan." Lalu, dengan langkah cepat, Clara mengambil kembali gelas anggurnya, mengisinya hingga setengah, dan mulai berjalan ke arah pasangan tua itu. Langkahnya membuat beberapa tamu memperhatikannya. Beberapa ponsel diangkat diam-diam. Ada yang penasaran, ada pula yang sudah menduga akan terjadi sesuatu.
Clara berdiri tepat di depan meja mereka. Si kakek menoleh pelan, mata tuanya menatap dengan ramah meski tampak kelelahan. Nenek di sampingnya segera menunduk, cemas. "Selamat malam, Kek, Nek," sapa Clara dengan suara manis yang dibuat-buat. "Senang sekali kalian bisa hadir. Tapi, kalian yakin gak salah tempat? Ini bukan dapur umum, loh." Beberapa tamu di sekeliling mulai tertawa kecil. Suara tawa itu menampar harga diri. Tapi si kakek tetap tersenyum, meski tipis. "Kami diundang langsung oleh Pak Rendra, Nak," jawab si kakek dengan tenang. Clara mendengus. "Oh ya? Pak Rendra ngundang kalian? Wah, hebat sekali. Mungkin beliau sedang dermawan minggu ini." Ia menoleh ke sekeliling, lalu berkata lebih keras, "Lihat semua, ini tamu istimewa Pak Rendra, kakek nenek dari dunia antah berantah." Tawa kembali meledak. Namun suara Clara kali ini menggema lebih luas karena mic musik sudah dimatikan. Ia pun mengangkat gelas anggurnya dan tanpa ragu menyiramkan isinya ke dada si kakek. Cairan merah anggur menetes perlahan dari batik usang itu, mengalir ke celana yang telah lama memudar warnanya. Beberapa tamu terdiam. Beberapa masih tertawa, dan beberapa mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman. Si nenek menutup mulutnya, menahan isak. Si kakek menunduk, tak membalas, hanya meremas tangan istrinya lebih erat. Namun Clara belum selesai. Ia membungkuk sedikit, lalu berbisik tajam, "Kalau kalian punya harga diri, lebih baik kalian pergi sekarang." Ia lalu berdiri tegak dan menatap semua tamu, seolah meminta persetujuan. Tapi sebelum ada yang sempat menyambut ucapannya, sesuatu terjadi. Seluruh cahaya ballroom perlahan meredup. Musik berhenti sepenuhnya. Dan dari arah panggung utama, lampu sorot mengarah ke satu titik. Seseorang muncul, mengenakan jas hitam elegan, berdiri tegap, dengan wajah tenang namun berwibawa. Seluruh tamu langsung berdiri dan menoleh ke arah pria itu. Suara panitia terdengar dari pengeras suara. "Hadirin sekalian, selamat datang tuan rumah kita malam ini, Bapak Rendra Wicaksana." Tepuk tangan menggema, tapi pria di panggung itu tak menunjukkan senyum. Ia hanya menatap ke satu arah, ke arah meja di pojok ruangan, ke arah di mana sepasang kakek nenek tadi duduk, masih diam, basah oleh anggur, dikelilingi tatapan sinis. Clara yang tadinya begitu percaya diri, kini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia perlahan menoleh ke arah panggung, dan tatapannya bertemu langsung dengan sorot mata Pak Rendra yang tajam dan dalam. Tatapan itu bukan tatapan sambutan. Itu adalah tatapan kecewa. Tatapan marah yang tenang. Dan tatapan itu tidak terlepas darinya. Clara merasa jantungnya berdetak tak beraturan. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apa hubungan Pak Rendra dengan dua orang tua yang barusan ia permalukan? Dan kenapa sorot mata itu terasa seperti hukuman? Langkah kaki Pak Rendra menggema di ruangan yang sunyi. Sorotan lampu mengikuti pergerakannya turun dari panggung utama, menyusuri lorong tengah ballroom. Setiap tamu berdiri, diam tak berkata-kata. Tak ada lagi suara musik, tak ada lagi denting gelas, bahkan pelayan hotel pun menahan napas. Wajah pria itu tampak tenang, namun dari sorot matanya tersirat ketegasan yang tak bisa disangkal. Garis halus di sekitar matanya memperlihatkan usia, tapi posturnya tetap tegap. Rambutnya sedikit memutih, disisir rapi ke samping. Setelan jas hitamnya pas di tubuh, dasi silver melingkar sempurna di lehernya. Clara yang berdiri tak jauh dari tempat kakek dan nenek tadi mulai merasa lututnya lemas. Senyum yang tadinya penuh percaya diri kini menghilang. Ia tidak tahu kenapa tatapan Pak Rendra terasa begitu tajam, begitu menusuk ke dalam jiwanya. Pak Rendra berhenti beberapa langkah dari meja pojok itu. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri diam, memandangi dua sosok renta yang kini menunduk dalam diam. Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan. Mata tuanya menatap pria yang kini berdiri di depannya. Ada secercah senyum di wajahnya, bukan senyum gembira, tapi senyum penuh pengertian.
Nenek di sampingnya menggenggam lengan suaminya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Clara menelan ludah. Ia merasa seluruh mata tamu kini menoleh padanya. Wajahnya memucat. Ia mencoba membuka mulut untuk berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Rendra akhirnya berkata, "Clara." Suara itu datar, tidak tinggi, tidak menekan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Clara menjawab lirih, "Iya, Pak Rendra." "Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu hina di depan semua orang?" tanyanya, masih dengan nada tenang. Clara mengerjap, Saya hanya bercanda. Saya tidak tahu siapa mereka." "Tidak tahu," ulang Pak Rendra, nadanya sedikit lebih tegas. "Tapi kamu merasa berhak menghinanya. Kamu merasa cukup pantas untuk menumpahkan minuman ke tubuh seorang pria tua di depan ratusan tamu." Clara mulai menggigit bibir bawahnya. Tangan kirinya menggenggam ujung gaunnya. Beberapa tamu sudah mulai bergumam pelan. Suasana berubah. Tak lagi berisi tawa dan hiburan. Yang tersisa hanyalah rasa tidak nyaman dan rasa bersalah yang mulai merambat ke dinding hati para tamu. Pak Rendra melangkah lagi, lebih dekat ke arah pasangan tua itu. Ia kemudian melepas jas hitamnya, melipat perlahan dan meletakkannya di sandaran kursi. Ia duduk di lantai, tepat di hadapan mereka berdua. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menggenggam tangan si kakek, mencium punggung tangan itu, dan menundukkan kepala. Semua terdiam. Terdengar helaan napas tercekat dari beberapa orang. Sebagian bahkan sudah mulai meneteskan air mata. Kemudian, Pak Rendra berbicara lagi. "Hadirin sekalian, dengarkan baik-baik, karena saya tidak akan ulangi 2 kali." Seluruh ruangan benar-benar hening. Pria itu bangkit, menoleh ke semua tamu yang hadir. Wajahnya menampakkan kesedihan yang tak disembunyikan. "Saya Rendra Wicaksana. Semua orang mengenal saya sebagai miliarder, pengusaha sukses, pemilik banyak perusahaan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa saya dibesarkan oleh 2 orang luar biasa yang duduk di depan saya saat ini." Ia menunjuk ke kakek dan nenek tersebut. "Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya dibuang orang tua kandung saya di usia 10 tahun. Hidup sebagai anak jalanan. Tidur di emperan toko. Makan dari sisa-sisa makanan yang saya curi di pasar." Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan tak percaya. Pak Rendra melanjutkan, "Sampai suatu malam, saya ditolong oleh kakek ini. Beliau membawa saya pulang, mencuci luka saya, memberi saya makan, dan tidur bersama cucu-cucu mereka di atas tikar lusuh. Mereka bukan keluarga kandung saya, tapi mereka menerima saya tanpa syarat." Pak Rendra menoleh ke Clara. "Clara, kamu tahu bagaimana rasanya kelaparan? Kamu tahu bagaimana rasanya ditampar dunia tanpa ada yang peduli?" Clara menunduk. Tangisnya mulai turun perlahan. Suara isaknya terdengar kecil, namun jelas. Tangan kanannya menutup mulut, mencoba menahan suara. Pak Rendra tidak menunggu jawaban. Ia kembali bicara ke hadirin. "Pasangan ini menyekolahkan saya sampai SMA. Mereka bantu saya jualan gorengan di pinggir jalan. Mereka belikan buku dengan uang hasil menabung bertahun-tahun. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tanpa mereka, saya mungkin sudah mati sejak lama." Seluruh ballroom kini tertunduk. Tak ada suara. Tak ada satupun tamu yang mampu mengangkat wajah mereka. Clara jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, meminta maaf, tapi tak ada kata yang mampu membalas luka yang sudah ia goreskan. Pak Rendra menutup pidatonya dengan satu kalimat. "Jadi jika kalian semua menganggap mereka hina karena penampilan mereka, maka kalian juga sedang menghina saya. Dan saya pastikan, malam ini saya tahu siapa yang benar-benar pantas berada di ruangan ini." Setelah kalimat terakhir Pak Rendra menggema di seluruh ruangan, tak seorang pun berani bersuara. Hening itu bukan karena kaku, tapi karena semua yang hadir benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Apa yang semula adalah pesta kemewahan,
kini berubah menjadi ruang pengakuan yang mengguncang hati. Clara masih berlutut, tubuhnya lemas, pandangannya kabur karena air mata yang terus mengalir tanpa henti. Gaun emas yang tadi menyilaukan, kini seperti kain murahan yang tak berarti apa-apa di hadapan sepasang kakek dan nenek yang duduk dengan penuh wibawa, meski tak pernah mereka niatkan. Pak Rendra kembali menatap mereka. Ia kemudian mendekat, membantu kakek itu berdiri. Tubuh renta itu sempat bergetar, namun tangan Pak Rendra menahannya dengan penuh hormat. Ia kemudian memegang pundak nenek dan berkata pelan, "Terima kasih, Ibu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Kakek itu tidak banyak bicara. Ia hanya menepuk tangan Pak Rendra perlahan dan menjawab, "Kami tidak pernah berharap apa-apa, Nak. Cukup lihat kamu tumbuh jadi orang baik. Itu sudah lebih dari cukup." Kalimat itu membuat banyak orang tercekat. Seseorang di meja sebelah menutup wajahnya, tak mampu menahan tangis. Seorang wanita parubaya yang merupakan istri salah satu pejabat tinggi, perlahan menurunkan gelasnya dan menghela napas panjang. Suaminya, yang semula bersikap acuh, kini menatap nanar ke arah pasangan tua tersebut, seperti sedang melihat sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Kemudian, satu persatu, para tamu yang duduk di kursi undangan mulai berdiri. Mereka mendekat, bukan lagi untuk bersalaman dengan Pak Rendra, tapi untuk menyalami kakek dan nenek yang selama ini mereka remehkan. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Maafkan saya, Kek, Nek, kami sungguh tidak tahu." Seorang koki yang dari tadi berada di dapur juga keluar. Ia menunduk, lalu mengambil serbet bersih dan menawarkan kepada si kakek, mencoba membersihkan noda anggur yang masih membasahi batiknya. Tapi sang kakek menolak dengan senyum. "Tak perlu, Nak. Kami sudah biasa kotor. Yang penting hatimu bersih." Seisi ballroom kini berubah. Tak ada lagi aura persaingan. Tak ada lagi kesombongan. Hanya ada keheningan dan rasa malu yang meresap dalam-dalam. Clara masih duduk di lantai. Kali ini ia mencoba berbicara. Dengan suara parau, ia berkata, Saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu siapa kalian. Saya tak tahu kisah kalian." Pak Rendra memandangnya, tapi bukan dengan amarah. Justru dengan ketenangan yang membuat hati semakin hancur. "Kesalahan terbesarmu bukan karena kamu tidak tahu siapa mereka," ujarnya lembut. "Tapi karena kamu merasa tahu segalanya hanya dari apa yang kamu lihat di mata." Clara menangis lebih keras. "Saya hanya terbiasa menilai dari penampilan. Dan itulah yang ingin saya ubah," ujar Pak Rendra. Kemudian ia menoleh ke semua tamu, kembali bicara kepada seluruh hadirin. "Saya mengundang kalian malam ini bukan hanya untuk berpesta, tapi untuk melihat. Melihat siapa yang benar-benar berarti dalam hidup saya. Saya bisa saja menyewa musisi kelas dunia, menghadirkan menu dari chef terkenal, atau membuat ruangan ini berkilau dengan berlian. Tapi itu semua tidak akan berarti jika saya melupakan dua orang yang membuat saya jadi manusia." Ia menunjuk kakek dan nenek itu sekali lagi. "Saya pernah mengemis di stasiun. Saya pernah tidur dengan kardus di pelataran terminal. Tapi mereka membawa saya pulang. Bukan karena saya siapa-siapa, tapi karena mereka percaya setiap anak kecil yang lapar berhak untuk diselamatkan." Seketika, ballroom itu bukan lagi ruang pesta, tapi ruang perenungan. Beberapa tamu menatap kosong, larut dalam pikirannya masing-masing. Tak sedikit dari mereka yang mengingat bagaimana mereka dulu memperlakukan orang lain yang mereka anggap rendah. Mungkin satpam yang mereka bentak. Mungkin tukang sapu yang mereka abaikan. Mungkin sopir yang mereka hina. Pak Rendra kemudian berkata pelan, namun tegas, "Mulai malam ini, saya ingin kalian tahu. Jika kalian datang ke rumah saya, maka rumah itu juga rumah mereka. Jika kalian ingin bertemu saya, kalian juga harus mampu menghormati mereka." Ia menoleh ke Clara, lalu melanjutkan, "Karena bagi saya, siapapun yang tidak mampu menghormati mereka, tidak layak menghormati saya." Kakek dan nenek itu terdiam. Mereka tidak meminta semua ini terjadi.
Tapi mereka tidak bisa menghindar dari rencana takdir yang mempertemukan mereka kembali dengan anak yang pernah mereka selamatkan dari kelaparan. Nenek itu perlahan berdiri, menggenggam tangan suaminya, lalu menatap hadirin. Maafkan kami jika kehadiran kami mengganggu. Kami hanya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak yang dulu kami anggap cucu sendiri. Kami tidak minta dihormati. Kami hanya ingin melihatnya bahagia. Suaranya lembut, tapi mengguncang hati. Pak Rendra menahan air mata. Ia mendekap kedua orang itu seperti anak kecil memeluk ibunya. Tidak ada kata, hanya rasa, hanya hati yang berbicara. Dan di tengah ballroom, seorang tamu bisik-bisik ke tamu lain. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini pelajaran hidup. Dan semua setuju dalam diam. Seketika setelah pengungkapan itu, suasana pesta tak pernah lagi sama. Ballroom megah yang tadinya penuh sorak-sorai dan gelak tawa kini menjadi tempat paling sunyi yang pernah ada di pusat kota Jakarta. Keheningan itu bukan karena malu semata, melainkan karena setiap tamu merasa sedang menatap cermin yang memperlihatkan wajah asli mereka. Pak Rendra berdiri di sisi pasangan tua itu. Ia tak lagi mengenakan jas atau berdiri di podium kehormatan. Ia kini berdiri sebagai seorang anak yang sedang mendampingi orang tua angkatnya. Tangannya menggenggam lengan si kakek, dan dari sorot matanya terlihat jelas. Ia ingin seluruh dunia tahu bahwa ia bangga pada sosok sederhana di sampingnya. Pelan-pelan, suasana mulai berubah. Para tamu, satu persatu, mulai berdiri dari tempat duduk mereka. Tak lagi untuk berjabat tangan dengan Rendra sebagai miliarder, tapi untuk menyalami dan meminta maaf kepada dua orang yang telah mereka remehkan sebelumnya. Salah satu tamu pertama yang maju adalah seorang pengusaha perhotelan. Ia dikenal sebagai pria yang keras dan jarang berbicara dengan kalimat lembut. Namun malam itu, ia menghampiri si kakek, membungkuk, lalu berkata, "Saya mohon maaf atas tatapan saya tadi. Saya malu." Kakek itu tersenyum. "Tak apa, nak. Mata bisa salah. Yang penting, hati jangan ikut buta." Kalimat itu membuat pengusaha itu meneteskan air mata. Ia menunduk dalam, kemudian berlalu dengan mata sembab. Setelahnya, Clara yang sejak tadi berlutut di ujung ruangan, akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Tubuhnya masih gemetar. Ia kini tak lagi peduli dengan gaun mewahnya yang kotor, tak peduli dengan make-up yang sudah luntur karena tangis. Ia berdiri di hadapan si kakek dan si nenek, menunduk, lalu perlahan-lahan ia bersimpuh. "Maafkan saya, Kek, Nek. Saya sangat malu dengan diri saya sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa kalian adalah orang yang begitu berarti dalam hidup Pak Rendra. Saya terlalu sombong, terlalu cepat menilai." Nenek itu menatap Clara lama. Ia lalu berkata, "Nak, kamu sudah minta maaf. Dan itu sudah cukup. Tapi ingat, setiap orang akan dinilai bukan dari pakaiannya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Jangan ulangi lagi, ya?" Clara mengangguk. Ia mencium tangan mereka berdua, lalu mundur perlahan, masih dengan tangis yang belum berhenti. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Hanya perasaan haru yang mengendap dalam. Pak Rendra lalu berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia mengangkat mikrofon kembali. "Saya tahu malam ini seharusnya menjadi pesta ulang tahun saya. Tapi saya tidak menyesal bahwa pesta ini berubah menjadi momen refleksi. Ini lebih penting daripada sekadar perayaan." Ia memandang seluruh tamu, kemudian melanjutkan, "Saya ingin mulai lembaran baru. Saya ingin kalian semua yang hadir malam ini belajar satu hal. Jangan pernah remehkan siapapun, karena kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian lukai, dan bagaimana kisah mereka yang sebenarnya." Tamu-tamu mengangguk pelan. Beberapa dari mereka menggenggam tangan pasangannya. Beberapa lain terlihat tertunduk, merenung. Pak Rendra lalu menambahkan, "Saya telah menyiapkan banyak hadiah dan hiburan malam ini. Tapi saya minta satu hal. Izinkan saya mengganti semua itu dengan satu penghormatan sederhana." Ia kemudian berbalik dan mempersilakan si kakek dan si nenek berdiri di panggung utama.
Seluruh tamu secara spontan berdiri dan memberikan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan yang keluar dari hati terdalam. Di atas panggung, pasangan renta itu berdiri berdampingan. Wajah mereka masih sederhana, baju mereka tetap lusuh, tapi kini tak ada satupun yang melihat mereka dengan hina. Justru mereka berdiri sebagai simbol kekuatan hati, simbol ketulusan, dan simbol bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah nasib seseorang. Sore yang berubah menjadi malam itu mencatatkan satu momen penting, bahwa pesta tidak hanya tentang kemewahan, tapi tentang nilai. Dan malam itu, nilai kemanusiaanlah yang menang. Beberapa hari setelah pesta itu, berita mengenai kejadian luar biasa tersebut tersebar di mana-mana. Video dari tamu yang merekam momen pengungkapan identitas kakek dan nenek itu menjadi viral di media sosial. Bukan karena drama atau skandal, tapi karena pesan moral yang begitu kuat dan menyentuh. Judul-judul berita memuji sikap rendah hati Pak Rendra, mengkritik Clara yang sempat bersikap semena-mena, dan memuji ketulusan pasangan tua yang mengubah malam penuh kemewahan menjadi malam penuh pelajaran. Namun bagi si kakek dan nenek, semua itu tak mengubah apa-apa. Mereka tetap seperti biasa. Hidup sederhana, bangun pagi, menyalakan kompor untuk merebus air, dan menyapu halaman kecil di rumah yang kini telah disiapkan khusus oleh Pak Rendra. Rumah itu terletak di kawasan yang lebih tenang di pinggiran Jakarta. Tidak terlalu mewah, tapi sangat layak dan nyaman. Dilengkapi taman kecil yang selalu mereka rawat bersama setiap pagi. Meski diberi fasilitas oleh Pak Rendra, mereka tetap menolak dibantu secara berlebihan. Mereka lebih memilih membuka warung kecil di halaman, menjual gorengan, kopi, dan teh panas untuk para pekerja bangunan dan tukang ojek yang sering melintas. Warung itu pun menjadi tempat banyak orang berkumpul, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengarkan cerita bijak dari si kakek dan si nenek yang kini dijuluki warganet sebagai orang tua penyelamat miliarder. Ketika ditanya oleh salah satu wartawan, kenapa mereka masih mau hidup sederhana, si nenek menjawab sambil tersenyum, "Kami tidak menolong Rendra dulu karena ingin dibalas. Kami hanya tidak tega melihat anak kecil kelaparan. Sekarang pun, kami tidak butuh kemewahan. Yang penting, kami tahu dia tumbuh jadi orang baik." Di tempat lain, Clara juga berubah. Setelah malam itu, ia sempat menghilang dari media sosial selama beberapa waktu. Ia merefleksi diri, menghindari sorotan publik, dan mulai aktif dalam kegiatan sosial yang benar-benar membumi. Ia mengunjungi panti asuhan, menjadi relawan pengajar, dan berkali-kali meminta maaf kepada pasangan tua itu setiap kali berkesempatan bertemu. Pak Rendra sendiri tidak banyak memberi pernyataan ke media. Ia hanya menulis satu kalimat pendek di akun pribadinya. Tidak semua orang yang terlihat miskin itu tak punya kekayaan. Ada kekayaan yang jauh lebih tinggi dari harta, yaitu kemuliaan hati. Kalimat itu disukai dan dibagikan jutaan kali. Banyak tokoh masyarakat mengutipnya dalam pidato dan ceramah. Banyak sekolah menggunakan kisah ini sebagai bahan pelajaran moral. Namun, sejauh apapun berita menyebar, makna sesungguhnya dari kejadian itu tetap bersifat pribadi. Setiap tamu yang hadir malam itu pulang membawa perasaan berbeda. Ada yang menangis dalam perjalanan pulang. Ada yang menelepon orang tuanya untuk meminta maaf. Bahkan ada yang memutuskan berhenti dari pekerjaan yang selama ini membuatnya merasa sombong dan merendahkan orang lain. Pesta itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi dampaknya akan tinggal lama. Karena pesta itu telah membuka mata banyak orang, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, kendaraan, atau gelar, melainkan oleh tindakan dan isi hati. Pak Rendra melanjutkan hidupnya sebagai seorang pengusaha, namun kini lebih aktif membina anak-anak jalanan dan yatim piatu. Ia menganggap itu sebagai bentuk terima kasih kepada masa lalunya, kepada dua orang yang tidak pernah berhenti mempercayainya meski dunia menolak kehadirannya. Di suatu pagi yang tenang, di depan warung kecil itu, si kakek duduk di bangku bambu sambil menyeruput kopi. Neneknya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mereka menatap langit yang mulai biru, penuh syukur, tanpa banyak kata. Dan di seberang jalan, seorang anak muda menghentikan motornya, menoleh dan memberi hormat kepada mereka. "Terima kasih, Kek.
Terima kasih, Nek. Karena kisah kalian, saya memilih untuk jadi manusia yang lebih baik. Si kakek hanya tersenyum. Semoga kamu juga bisa jadi orang yang bisa menyelamatkan orang lain, Nak. Karena dunia ini butuh lebih banyak hati, bukan lebih banyak harta. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Terkadang, orang paling sederhana menyimpan kisah paling dalam dan hati paling mulia. Dalam hidup ini, yang membuat kita dihormati bukanlah harta, jabatan, atau popularitas. Tapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Hormatilah siapapun, sekecil apapun peran mereka. Karena bisa jadi, mereka adalah sosok besar yang sedang menyamar dalam kesederhanaan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan kisah ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak yang belajar makna hormat dan kebaikan sejati. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya.